Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Jadi nama Paulus itu tidak ada efek dan tidak ada fungsi dan tidak ada gunanya untuk dibahas di kalamullah. Maka secara keseluruhan kemudian sembahan-sembahan yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan menjadi musuh bagi mereka yang menyembahnya, dan yang menyembah ini pujian-pujiannya itu akan ditolak oleh yang menyembahnya, dan itu terjadi dalam kitab saudara. Artinya bahwa Al-Quran datang menarasikan itu dengan sangat valid, keadaan itu benar-benar terjadi. Innama ta'buduna min dunillah awthana wa takhluquna ifka, kata Allah. Sesungguhnya yang mereka sembah, yang kalian sembah, yang kamu sembah selain daripada aku, hanyalah berhala, dan kamu adalah pembuat kebohongan. Nah, kalau saudara ini menyangkal kitab suci saya bahwa kalian itu adalah pembohong, buktikan kalau orang Kristen itu tidak bohong. Di mana Yesus kemudian mengajarkan dirinya adalah pencipta alam semesta, sementara yang harus diibadahi, yang harus disembah hanyalah hakikat yang ahad, yaitu pencipta alam semesta. Buktikan kalau Al-Quran ini dusta. Nah, saya mengatakan bahwa saudara Kristen ini adalah orang-orang pembohong, pendusta, yang menyembah anak orang, lalu mengajarkan anak orang ini adalah pencipta alam semesta yang menjadi manusia. Itu adalah konsep batil, Bung. Mohon maaf. Silakan. Terus kalau memang menurut Anda bahwa memang itu dianggapnya manusia dituhankan, Anda tahu prosesnya seperti apa sehingga Anda membicarakan bahwa itu kita menuhankan manusia. Kan kalau memang Anda yakini siapapun bahwa kalau kita misalnya tidak menyambung soal Isa aja, Isa Al-Masih, di situ aja kan Anda meyakini bahwa dia ada roh Allah, kalamullah, gitu loh. Anda meyakini itu ini sebagai... ada suara musik di mana ya? Ada suara musik. Si pejuang kali. Pejuang KRI. Oke. Coba mati mesinnya. Oke. Jadi yang jadi persoalan kan begini, Bang. Kalau Abang misalnya baru narasi bahwa semua kekristenan itu adalah berdasarkan pinter-pinternya Rasul Paulus, terus Abang langsung tidak menerima karena memang itu tulisan atau karangan Rasul. Makanya tadi saya tanya, Rasul Paulus ini ada nggak dibahas dalam Al-Quran gitu loh. Jadi kita akuin dulu di situ gitu. Kalaupun memang nggak ada, berhakkah dia untuk menulis Injil yang memang yang Abang, menurut Abang semua karangan gitu. Jadi biar kita misalnya saya sebagai orang Kristen tahu gitu yang menjadi dasar Abang. Pertama itu. Kedua, Abang selalu bilang, kok yang namanya manusia dituhankan? Abang tahu nggak proses seperti apa? Gitu loh. Nah, Abang sering berdebat sama yang lain bahwa pada dasarnya Abang juga tahu bahwa Yesus itu adalah firman. Firman itu sendiri yang menjadi Yesus itu sendiri gitu loh. Nah, bagaimana tuh pemahaman Abang? Jadi kekuatan apapun yang kita satukan kemudian untuk menjadi dasar kita merubah Yesus itu bukan manusia, itu tak akan pernah sanggup. Islam menyatu, Kristen, Hindu, Buddha, setan semua kita ajak untuk membuktikan Yesus itu bukan manusia, tidak akan pernah sanggup kita. Mau prosesnya seperti apapun, karena Tuhan itu Maha Pencipta. Yang disebut Maha Pencipta, Maha menghadirkan segala aspek, segala unsur, segala keadaan, segala bentuk. Jadi kita manusia ini tidak bisa kemudian membuat karikatur sendiri tentang Tuhan. Nah, kenapa saya mau menarasikan demikian bahwa orang Kristen itu menyembah manusia? Rasulullah Muhammad SAW memang terlebih dahulu sudah mensabdakan kemudian, ma baina khalqi Adam illa ya misa'ah khalqun akbar minad dajjal. Itu kata Nabi saya. Tak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan awal mula hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada fitnah Dajjal.
Apa fitnah Dajjal itu? Yang difitnah bukan makhluk, yang difitnah itu pencipta. Dikatakannya pencipta menjadi manusia. Dan itu kita temukan. Bagaimana di dalam Kolose 2 nomor 9, bagaimana dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Pencipta alam semesta turun, mengosongkan dirinya menjadi makhluk, dan bahkan mati dibunuh oleh makhluknya sendiri. Ini fitnah, fitnah yang sangat kejam. Ini yang disebut dalam Islam fitnah Dajjal. Tak ada kemudian dari sejak Nabi Adam, seburuk-buruknya manusia, belum pernah kemudian mereka mengatakan pencipta alam semesta menjadi sapi, pencipta alam semesta menjadi Buddha, pencipta alam semesta menjadi Siddhartha Gautama. Tak pernah. Atau pencipta alam semesta menjadi Krishna. Tidak. Mereka hanya mengatakan dewa-dewa. Di atas dewa itu masih ada penguasa. Itu gak ada kecuali di dalam ajaran Kristen melalui orang yang disebut Paulus ini. Dialah yang kemudian merubah segala-galanya. Makanya Yesus, mohon maaf nih, karena saya seorang apologet. Yesus mengatakan dalam Matius 25 nomor 15. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Seorang pembinasa keji yang berdiri di tempat suci, yang berdiri di tempat kudus. Pembinasa yang kemudian mendapatkan gelar sebagai gelar suci. Siapa dia? Pembinasa, siapa dia? Lalu kemudian dia dinubuatkan oleh Nabi Daniel, kata Yesus. Nabi Daniel mengatakan bahwa sang pembinasa keji itu kemudian menentang sang pencipta alam semesta. Maka apa yang terjadi? Dia menggantikan pencipta alam semesta dengan Yesus. Sekarang kalau saudara-saudara kita Kristen tanya, berapa Tuhanmu? Satu. Di antara satu itu ada muncul nama bernama Yesus. Dan Yesus ini juga masuk ke dalam hakikat yang satu itu. Berarti menyetarakan Tuhan. Kalau Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai patokan, maka jadikanlah kitabnya Yahudi yang ada di genggaman saudara Kristen. Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Di sana disebutkan sebagai Hailale bin Zakar, bintang timur, yang adalah putra matahari, yang kemudian disebut Lucifer. Nah, ini naik ke langit ingin menyamai pencipta alam semesta, turun ke bumi kemudian sampai ke bawah di alam kubur, lalu bangkit untuk menyesatkan orang, ingin menyamai sang pencipta alam semesta. Nah, ini siapa yang ketika kemudian orang Majus datang ingin menyembah ketika dia bayi? Orang Majus penyembah api datang ingin menyembah kemudian kepada Lucifer, bintang timur yang jatuh ke bumi. Siapa menurut kemudian kitab Yesaya 14 ini bintang timur ini? Iblis, Lucifer. Silakan Bang, di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya kemudian setara dengan Tuhan? Oke. Walah, curang. Gak apa-apa, biar dia tanggapi dulu. Bang Juma bisa naik lagi kok. Silakan. Kenapa ini? Bang Juma ke report. Biasalah. Lanjutin bro. Silakan. Oke. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh, host, Bunda, dan yang lain lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh, sebenarnya saya jadi kalau nggak ada Bang Juma jadi kita ini juga, tapi nggak apa-apa. Satu hal. Ntar juga Bang Juma naik, sabar aja. Oke. Silakan bro. Bang Juma udah datang. Silakan. Tanggapin aja, nggak apa-apa ini Bang Juma dan naik. Oke. Jadi begini Bang Juma, memang satu pertama saya pribadi berbicara adalah satu boleh bilang meyakini dan mempercayai bahwa firman itu menjadi manusia. Itu kita sebagai Kristen. Karena apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi itu yang kita yakini sebagai seorang Kristen. Kedengaran ya? Kedengaran. Oke. Jadi begini Bang Juma, saya juga sangat menghormati bagaimana keyakinan buat umat Muslim atau Bang Juma, bahwa Bang Juma pun mempunyai keyakinan bahwa keyakinan itu ada
di dalam ayat-ayat Al-Quran Bang Juma. Begitu kan Bang Juma? Iya, betul. Ya demikian pun sebenarnya sih begini Bang Juma, secara simpel bagi kita atau bagi saya, memang untuk ya kayak Bang Juma nih, misalnya saya punya keyakinan bahwa Al-Quran seperti ini, sehingga Bang Juma menjadi muslim yang memang taat, menjadi muslim yang memang menjalani sebagaimana perintah yang memang sudah Allahnya Bang Juma memerintahkan. Jadi semua Bang Juma lakukan apa yang ada di perintahnya. Demikian sebenarnya sebaliknya pun demikian sih sebenarnya Bang Juma. Jadi simpelnya kami pun seorang Kristen sebenarnya Bang Juma. Sebenarnya kita tidak juga terlalu gimana ya. Tidak juga memang kenapa kita menjadi orang Kristen ya karena memang kita mempelajari dan kita mengetahui dan kita membaca dan itu menjadi satu pegangan hidup kita bahwa firman yang memang atau yang menjadi kitab suci kita itu adalah pegangan hidup kita untuk kita jalan sebagai seorang Kristen Bang Juma. Jadi intinya bahwa seorang Kristen tetap berpegang teguh bahwa Tuhan is Tuhan. Maksudnya Yesus itu adalah tetap firman. Firman itu tetap sebenarnya bukan Allah Bapa, Allah tetap Allah. Jadi intinya Trinitas itu menjadi satu keyakinan kita bahwa saya pribadi diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di mana saya punya pribadi, saya punya tubuh, saya punya suara, saya punya roh gitu jadi satu dalam hidup saya. Nah, itu menjadi satu keyakinan saya sebagai seorang Kristen gitu Bang Juma. Jadi kalau misalnya Bang Juma, oh itu salah. Ya mohon maaf Bang Juma. Mungkin ya saya tetap tidak menjadi mentengkarkan bagaimana keyakinan Bang Juma untuk keyakinan Bang Juma bahwa Trinitas itu Bang Juma tidak yakini. Saya juga menghormati itu gitu. Demikian sebenarnya saya juga sebagai Kristen saya kepingin bahwa Bang Juma pun sebenarnya menghormati atau sama menghargai bahwa itulah seorang Kristen yang memang menghargai atau mempercayai Trinitasnya itu dengan caranya sebagai gambarannya itu bahwa diri dia diciptakan segambar seperti Allah yang punya tubuh, punya roh, punya suara, menjadi satu kesatuan. Itu pribadi kita. Sehingga kita meyakini bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang satu, pribadi yang esa. Itu Bang Juma. Ya gitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi sebenarnya gini Bung, dasar saya nih ya sebagai seorang apologet tampil kemudian di tengah-tengah kita ya, di tengah-tengah sahabat-sahabat sekalian sebagai warga negara juga. Islam mengajarkan untuk serulah manusia kepada kebenaran, kan gitu. Kristen pun juga diperintahkan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk yang percaya baptis. Jadi dua agama ini kemudian sama-sama memiliki tujuan, yaitu sebagai agama misi. Agama misi, agama yang memiliki tujuan untuk mengajak orang masuk ke dalam agama yang ada, Islam atau Kristen. Beda dengan Buddha, beda dengan Hindu, beda dengan Yahudi. Oleh karena itu kemudian Kristen datang mengajak orang-orang untuk menjadi Kristen. Islam datang mengajak orang-orang untuk kepada keselamatan, kebenaran, damai sejahtera. Jadi dua agama ini punya sisi yang sama, mengajak orang masing-masing masuk ke dalam agama. Jadi ibarat Kristen dan Islam itu dua kendaraan. Islam mencari penumpang, Kristen mencari penumpang. Nah, sekarang mari kita saling menceritakan keunggulan kendaraan kita. Kan gitu. Islam menceritakan bahwa kendaraan saya seperti ini, Kristen juga menceritakan kendaraan saya seperti ini. Oleh karena itu sudah berjalan ribuan tahun Islam Kristen berdampingan, maka bukan hanya sekedar menampilkan agama kita, tapi kita juga harus mengurai agama atau kendaraan lawan kita, supaya orang yang mencari kendaraan itu larinya ke dalam kendaraan kita, atau penumpang yang ada dalam kendaraan itu pun berpindah ke tempat kita, tapi dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Nah sekarang kalau saudara berdiri sebagai narasumber dari agama Kristen, kami Kristen begini bla 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 bla, kami ngerti, kami paham itu.
Kami ngerti, kami paham itu. Tetapi sebagai agama Syiar, Kristen agama Syiar, kami ingin mengatakan kepada publik bahwasanya sampai detik ini makhluk yang datang kepada Paulus itu belum diketahui ini siapa yang mengaku Yesus. Bahkan Yesus sendiri pun sebagai pembawa 13 kitab, orang Kristen pun kebingungan selama 2000 tahun siapa nama bapak daripada Paulus ini. Itu fakta. Itu fakta. Nah, inilah yang kita uraikan kemudian. Yesus mengatakan, malaikat mengatakan di Kisah Para Rasul 1 nomor 11, kamu yang berdiri di sini melihat Yesus terangkat ke langit, ketahuilah oleh kalian, untuk yang kedua kalinya Yesus juga datang sama seperti kalian melihat Yesus terangkat ke langit. Yesus naik dengan dagingnya, kedua kalinya pun datang dengan dagingnya. Nah, yang datang kepada Paulus ini bukan daging, cuman suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, apakah ini benar Yesus? Kalau ini benar Yesus, indikasinya tanya Yesus, wahai Yesus, apa ciri-ciri ketika engkau datang kedua kalinya nanti? Ternyata ciri-cirinya tak ada sama seperti yang diterangkan oleh Paulus. Justru di dalam catatan Matius mengatakan, apabila ada orang yang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, artinya sebab Yesus palsu dan juga nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang permasalahannya, rupa-rupanya Matius 24 nomor 24 menyatakan akan ada Yesus palsu. Lalu Yesus dikatakan dalam Matius 25-nya, camkanlah aku sudah mengatakannya kepadamu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, berkata bertemu Yesus di dalam bilik, kata Yesus, jangan kamu percaya. Di data nomor 25-nya, 27-6-nya. 27-nya dia mengatakan, sebab kedatanganku yang kedua itu ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus ini itu bukan Yesus, tetapi Mesias yang palsu. Dia mengaku-ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Yang datang ke Pulau Patmos ini yang mengatakan akulah Yesus, akulah bintang timur, itu bukan Yesus yang asli, tetapi Mesias palsu yang datang kepada penulis kitab saudara. Kalau Bang Suma keliru, mari kita diskusi secara ilmiah. Kita bedah kemudian data. Kita buktikan kemudian bahwa pengakuan Yesus akan datang itu apakah hanya suaranya atau dia datang dengan dagingnya. Kalau dengan suaranya pun kita harus kemudian meneliti suara siapa ini. Karena kitabnya orang Kristen sendiri mengatakan bahwa iblis bisa kemudian datang berupa malaikat terang, bisa menjelma menjadi malaikat terang. Apatah lagi yang datang kepada Paulus ini bukan menjelma menjadi malaikat, dia cuma menjelma mengaku sebagai manusia. Kita lihat, siapakah engkau, Tuhan? Paulus sudah dibimbing lebih dulu oleh makhluk ini untuk mengaku Tuhan kepada dia. Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kamu aniaya. Berarti suara ini hanya mengaku manusia, bukan mengaku malaikat. Level itu sangat rendah, masih rendah dari malaikat. Berarti iblis bisa seperti itu. Kemudian kita lihat kisah, sejarah, histori di dalam Bible, jangan di luar, di dalam Bible. Yesus acap kali dibuli, dimainin oleh iblis alias diuji oleh iblis. Kalau Yesus yang adalah nabi orang suci tidak pernah melakukan kejahatan saja dimainin, jadikan bulian oleh iblis, bagaimana Paulus? Jadi iblis boleh datang mempermainkan Paulus kapan aja. Terbukti di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Paulus dimainin sama iblis. Jadi yang datang kepada Paulus ini ngaku Yesus itu siapa? Siapa yang ngaku Yesus? Akulah Yesus yang kau niaya. Dari sanalah kemudian setelah Paulus didatangi makhluk ini, Paulus mulai 2 kali lebih hebat daripada dia menganiaya murid Yesus. Apa itu? Dia menuduh pencipta alam semesta menjadi manusia. Dia menuduh pencipta alam manusia, pencipta alam semesta kemudian digantung, dibunuh, disalib. Dia menuduh kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah sampah dan tidak ada orang selamat karena hukum Taurat, hukum Tuhan. Paulus saking menjadi-jadi, maka lahirlah kemudian buah dari pengajaran Paulus, yaitu Katolik, Kristen, Protestan, Advent, dan semua sekte-sekte yang ada yang mendudukkan Yesus keluar dari koridor yang seharusnya.
Tanggapi saya Bung, saya minta ditanggapi secara ilmiah, bukan hanya dasar kepercayaan tok. Silakan. Oke, mungkin saya secara ilmu memang saya akui Bang Juma di atas saya lah. Jangan Bang, Saya jangan. akui. Silakan, Jadi silakan. gini Bang Juma, sebenarnya yang memang secara garis besar saya menangkap bahwa memang kita punya agama itu memang mensiarkan atau kita menyebarkan bagaimana ajaran kita. Ya memang semua agama pasti bagaimana memberikan satu penjelasan ke banyak orang bagaimana orang itu menjadi pengikut. Ya seperti Yesus waktu berbicara, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dia atas nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Nah itu memang satu siaran atau satu seorang Kristen memang menjadi satu apologet untuk bagaimana banyak pengikut Kristus. Sama persis dengan abang gitu. Cuma satu yang pertama yang saya mau tanyakan ke abang, Bang, dalam agama itu tidak sama dengan kita jual mobil, Bang. Abang Toyota, saya Honda gitu, Bang. Kalau kita jual mobil sama, kita pun akan memberikan satu penjelasan apa kelebihan-kelebihan kita, Bang. Ada sales memang sama, kita berbicara, saya aja. Saya sebagai sales, saya akan melebih-lebihkan atau memang saya membicarakan bagaimana kelebihan yang saya jual. Tetapi maaf Bang, memang kadang-kadang ada sales, bagaimana cara membandingkan supaya si pembeli ini yakin dengan produknya, maka dia mengcounter. Contoh, Toyota, dia nggak ada adasnya, Bang. Toyota, remnya agak keras, Bang. Toyota begini-gini. Itu yang pemahaman saya sebagai bukan akademis yang mungkin seperti abang untuk mengetahui semua. Nah, sebenarnya bagaimana caranya bertanding dengan sehat? Itu yang selalu saya secara pribadi, bagaimana kita bertanding yang sehat. Yaitu jelaskan secara ilmiahnya, secara baiknya, apa yang kita sampaikan, apa yang produk kita gitu. Demikian Bang, saya sebagai pengusaha nih, produk saya ini memang kadang nggak terasa. Saya juga kadang-kala keluar dari mulut saya, akhirnya punya saya lebih baik dibanding dia gitu. Bagaimana orang itu pada saat dia mendengar gitu bahwa dia pun punya kelebihan. Maka dari itu, ini satu nasihat buat saya juga pribadi dan saya aja lah gitu. Bahwa pada dasarnya alangkah baiknya dalam apapun si pembeli ini melihat dengan kejujuran kita, kelebihan kita. Karena banyak pembeli Bang, pada saat kita ngejelekin produk orang, pembeli langsung kabur Bang. Karena menurut dia, lu bukan sales yang terbaik. Lu sales hanya bisa ngejelekin orang dibanding lu menjelaskan produk lu yang terlebih. Nah demikian seperti agama Bang, sebenarnya ya. Saya selalu punya keyakinan, begitupun saya Bang. Saya sebagai apologet, mungkin saya akan, bukan apologet, saya seorang Kristen, pasti saya akan ngomong sama orang, ini loh kebaikannya Tuhan saya. Ini loh kehebatannya Tuhan saya. Ini loh kelebihannya Tuhan saya. Nah, itulah yang harusnya saya didik, saya pegang, bahwa harusnya saya berpegang oleh kitab saya. Dan harusnya saya menjelaskan itulah kelebihan ketuhanannya saya. Tidak boleh membandingkan dengan cara, beda. Tuhan saya begini dibanding agama orang. Agama orang begini. Ternyata Bang, dalam agama itu berbeda lagi Bang. Dalam agama muslim, yang di typing, tolong Bang lu jangan ngomong tentang istilah-istilah keislaman, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bukan mengistilahkan. Orang Bang bisa menjadi mualaf misalnya, atau dari Kristen menjadi Muslim mungkin jadi Kristen. Itu sebenarnya benar nggak Bang? Seseorang itu sebenarnya bukan melalui pertengkaran atau bukan melalui jelek-jelekin agama. Misalnya kayak saya memenangkan menjadi orang murtad karena saya jelek-jelekin agamanya. Sebenarnya itu menjadi pertandingan yang tidak sehat. Yang sehat adalah bagaimana memberikan edukasi, memberikan satu kelebihan. Apa kelebihan agama kita? Apa kelebihannya Tuhan kita? Itu yang harus kita iniin. Ternyata Bang, semua itu balik lagi ke dalam agama muslim, hidayah Bang. Orang kalau belum dapat hidayahnya Bang, sampai tetek bengek mau kita kasih ibaratnya dari kebaikan, benar-benar tidak pernah kita sedikit pun menjelekkan agama orang kalau dia belum punya hidayah Bang. Sampai bagaimanapun dia tetap tidak pegang agama. Demikian pun memang kalau misalnya kita membanding-bandingkan, malah kita mau menjatuhkan, misalnya
Kita kepengen menang sebagai orang Kristen, pasti kita tarik orang yang non Kristen, lalu kita jelek-jelekin agamanya gitu loh. Contoh misalnya, saya kepengen narik agama non Kristen, ya contoh mungkin agama Buddha lah. Malah saya jelek-jelekin agama dia. Lu begini, lu begitu, lu begini, lu begitu. Akankah orang itu akan ikut kita? Menurut saya tidak gitu loh Bang. Jadi demikian pun saya juga sama. Saya misalnya sebagai orang Kristen, saya ingin menarik misalnya agama Abang gitu. Tapi saya mengulas agama Abang dengan jelek-jelekin apa kekurangannya, semua gini-gini. Nggak dibacok, nggak ditabok Abang aja udah bagus itu. Nah seperti itu Bang. Oke, baik. Jadi gini, saudara saya ya, kaidah Islam kemudian di dalam Al-Quran, misalnya salah satunya di dalam surah Al-Baqarah dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kitab suci saya mengatakan begini, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan-kebaikan, mereka memperoleh kemudian harta surga dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Artinya gini, agama yang dekat dengan Islam itu menurut cakupan Al-Quran itu adalah agama Nasrani. Agama Nasrani kemudian di dalam Al-Quran terdapat penyelewengan. Penyelewengan itulah kemudian lahirlah Kristen beserta sekte-sekte yang lain. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis buku-buku mereka mengatakan ini dari Allah, padahal sebenarnya itu bukan dari Allah. Nah, artinya Yahudi pada masanya sudah selesai, Nasrani pada masanya sudah selesai. Mereka yang Yahudi yang taat kepada Nabi Musa, insya Allah mati dalam keadaan selamat. Mereka yang mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Isa, orang-orang Nasrani, insya Allah mereka selamat. Yang ada sekarang ini adalah Islam dan juga Kristen. Saudaraku, hanya ada dua jalan inilah kemudian. Kalau bukan Islam, maka Kristen akan menjadi jalan menuju kepada pencipta alam semesta. Maka dari itu, kalau saudara mengatakan terkait dengan kendaraan kita yang lebih baik, kendaraan orang yang tidak baik, kita mencari kemudian keburukan kendaraan orang, bukan begitu poinnya. Bukan di situ poinnya. Tetapi kita harus berdamai, ikhlas menerima ketika agama kita yang keliru, kita harus akui keliru. Kenapa? Kita harus mencari jalan satu-satunya ini. Nabi Isa mengatakan inilah jalan yang lurus. Yesus mengatakan akulah jalan yang lurus. Al-Quran juga mengatakan akulah jalan yang lurus itu. Maka jalan lurus ini jangan kita diamkan. Inilah fungsinya kita berakal. Kristen, ayo semangat, kembangkan ilmu, cari iman yang benar itu. Begitupun dengan Islam kemudian. Maka yang menjadi panduan kita sekarang ini apa? Kitab suci. Kalau kitab suci kita ibaratkan kendaraan kita memiliki buku panduan yang tidak sesuai dengan kendaraannya, tinggalkan. Ada kitab suci yang menerangkan tentang keyakinan, tentang Tuhan, tentang akidah, tentang muamalah, tapi tidak berkesesuaian dengan perilaku prosesi keagamaan, tinggalkan. Contoh, kitab sucinya mengajarkan hari Sabat, perilakunya melakukan hari Minggu. Itu contoh. Kitab suci yang mengajarkan jangan makan babi, perilakunya makan babi. Itu contoh. Berarti ada yang tidak beres terhadap buku panduan atau kendaraan. Ini poinnya. Nah, sementara Al-Quran, silakan, mari kita tilik Al-Quran, kaji Al-Quran, tunjukkan kesalahan Al-Quran.
Bagaimana Al-Quran kemudian dipraktekkan oleh penganutnya. Artinya kendaraan berupa Islam dengan buku panduannya berupa Al-Quran seia sekata. Adalah hal yang keliru ketika motor matic diberikan buku panduan, motor manual. Tidak akan pernah nyambung itu. Tidak akan pernah nyambung. Makanya mohon maaf, belum ada kemudian orang Islam imannya, akalnya bertentangan dengan kitab sucinya sendiri. Bandingkan dengan saudara Kristen, akal dan kitab sucinya tidak seia sekata. Lalu buat apa buku panduan ini? Bukankah pencipta alam semesta itu maha tahu? Sehingga dia tidak mungkin gagal menciptakan chip dalam batok kepala manusia, di mana chip ini justru bertentangan dengan buku panduan. Bagaimana mungkin kemudian menciptakan komputer, petunjuk komputer justru yang diberikan adalah panduan kulkas? Tidak mungkin. Artinya pencipta komputer itu tidak maha mengetahui. Sedangkan yang kita sembah ini, yang konon katanya pencipta alam semesta yang maha mengetahui ini, masakan memberikan sebuah buku panduan yang tidak berkesesuaian dengan chip yang ditaruh di dalam makhluk berupa manusia, yaitu akal. Berarti Tuhan ini belum maha mengetahui, belum pantas disebut Tuhan apabila buku panduannya tidak berkesesuaian dengan akal makhluknya. Belum pantas disebut sebagai produk yang sukses apabila kendaraannya berbeda dengan buku panduan. Berarti pabriknya masih abal-abal. Kalau kitab suci dan penganutnya itu bermasalah, berarti keyakinannya bermasalah, maka dia akan bermasalah dengan pencipta alam semesta. Nah, ini Al-Quran menerangkan bagaimana Al-Quran minta diuji. Wahai manusia, kalau kamu ragu dengan Al-Quran, bersatulah kalian dengan apapun itu, makhluk apapun, sehebat apapun, cari tantangan buat Al-Quran, temukan kesalahan di dalamnya. Kalau kalian mau menemukan. Tapi apa kata Allah? Kamu tidak akan pernah sekalipun menemukan kesalahan, kekeliruan di dalam Al-Quran kalau pola pencetusnya untuk mencari kesalahan itu adalah akal, bukan kebencian. Itu poin yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kelebihan agama. Boleh Anda mengatakan agama Kristen itu agama kasih, boleh. Agama Islam itu agama jihad, sikit-sikit demo, boleh. Itu hak prerogatif setiap manusia untuk mengatakan agamanya yang paling benar. Tapi coba kita renungkan, bisakah kemudian iblis itu memperlihatkan sesuatu yang indah-indah, sebagaimana iblis datang kepada Hawa menjanjikan yang indah-indah, tetapi ternyata pola perilaku bertentangan dengan asas perintah Tuhan. Jangan kau makan. Iblis yang mengatakan, makan aja, nggak apa-apa, justru kamu akan hidup yang kekal. Indah, janjinya indah, tapi bertentangan dengan kalamullah. Bagaimana dengan Kristen? Yesus mengatakan, kitab Anda mengatakan, Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam semesta ini, dia menganugerahkan anaknya Yesus, supaya siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita teliti lagi, ketika Yesus mengajarkan dirinya ingin dipercaya sebagai utusan Tuhan, maukah teman-teman Kristen melepaskan imannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tidak mau. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku. Ini Yesus yang mengatakan, bukan Bang Subah. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat, semua pekerjaan, semua tanda-tanda, semua kekuatan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua itu bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang aku. Pekerjaan-pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Endingnya di situ. Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus adalah utusan Tuhan. Aku utusan Tuhan. Titik. Tapi maukah saudara-saudara Kristen melepaskan imannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Tidak mau. Berarti bertentangan dengan yang membawa kalam firman. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus memberikan hidup kekal ketika kemudian ada penganut yang mengajarkan dan mengimani dirinya hanya sebagai utusan. Selesai. Tapi benarkah itu terjadi di
tubuh Kristen. Kita intip hari Minggu, siapa yang mereka sembah? Yesus? Gimana ini? Kok bertentangan? Yesus mau dikenal sebagai utusan, Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Selesaikan perkara itu. Kenapa bisa hari Minggu orang mendudukkan Yesus setara dengan pencipta alam semesta? Kembali kepada tema, siapa yang datang membisikkan akulah Yesus kepada Paulus, itulah biangnya. Silakan Bung, boleh panjang lebar selama kita tujuannya beredukasi. Saya akan mendengarkan dengan setia, silakan. Iya, terima kasih Bang. Saya bersyukur memang semua dari sini memang masing-masing bagaimana mencerahkan ajaran yang ini. Pertama, memang kalau Abang tadi ada bilang ada dua agama yang boleh bilang kalau kita berbicara saat ini. Yang ini benar, yang ini benar. Jadi nanti akhirnya siapa yang benar, kan gitu ya Bang? Jadi kalau seperti ini ya sama Bang. Jadi kalau tadi Abang juga di gereja yang disembah itu cuma Yesus, tidak juga sebenarnya. Jadi kita tetap menyembah dan meyakini bahwa di situ Yesus itu firman. Jadi tetap bahwa dia tetap sama, firman, tetap tidak berubah, bahwa dia bukan pencipta. Pencipta tetap Allah Bapa, yaitu Bapa. Itu Allah sendiri. Itu Allah sendiri, terus dia punya firman, firmannya itu Tuhan Yesus gitu. Nah, dia juga punya roh. Intinya kayak gitu yang kita percaya. Jadi di gereja kita berdoa Bang, itu tetap menyebut Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Jadi itu yang kita selalu kita berdoa sama. Jadi yang kita sebut sama. Bahwa pada dasarnya kita sebut tetap Allah Bapa. Tidak pernah kita hanya ke Tuhan, karena menjadi satu pribadi yang lengkap. Bagaimana itu pribadi Allah pencipta, itu adalah pribadi Tritunggal. Itu yang kita yakini. Lalu soal menjadi acuan kita tetap berpegang teguh bahwa keyakinan kekristenan kita bahwa memang Tuhan Yesus itu memberikan satu jalan, atau dia memang mengakui akulah jalan kebenaran. Tidak ada satu orang pun bisa ke Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kita yakinin Bang, bahwa memang Yesus adalah jalan kebenaran, karena memang Yesus sendiri bilang bahwa memang waktu ditanya, siapa engkau? Engkau Tuhan. Dia bilang, ya itulah yang lu yakini, ya itu gitu. Terus dia benar-benar dikecam, ya bahwa apa yang gua lakukan nggak ada yang salah dalam dunia ini. Nggak ada yang salah, semua yang kau lakukan adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Itu juga di banyak yang dipertengkarkan. Yesus itu nggak bisa apa-apa, semua yang dilakukan adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Dia memang selama dia jadi manusia, karena dia memang firman yang menjadi manusia, 100% manusia dan 100% Allah, firman Allah, ya maka dia tidak bisa melakukan kehendak dia sendiri gitu dalam dunia ini. Tapi setelah dia bangkit, dia naik ke surga, maka dia bersama-sama dengan Allah memerintah kebesaran Allah Bapa, itu menjadi satu kesatuan. Nah itu yang diyakini oleh orang Kristen. Nah soal misalnya nanti Abang misalnya lu tetap salah Bang, lu tetap salah. Ya bagi kita mungkin Bang, kita juga menghormati, ya saya juga menghormati. Kita hanya memberikan satu penjelasan sehingga menjadi pilihan menjadi orang lain, dia punya dapat hidayahnya enggak gitu. Karena walaupun kita panjang lebar, tinggi yang kita omongin, kalau memang dia tidak mempunyai dapat hidayah, maka percumalah kita bertengkar untuk meyakinkan sesuatu yang memang pada saat itu orang itu tidak yakin gitu Bang. Saya bersyukur bisa diskusi sama Abang. Ya memang dari sekian banyak saya juga ikut sering dengar Abang. Abang kadang kala memang sampai marah karena memang kadang orang tidak sopan caranya, sehingga banyak menghujat, sehingga memang Abang marah. Tapi saya merasakan kalau kita diskusi dengan sehat, saling bertukar pikiran, saya akui Abang ini memang layak lah kalau memang menjadi ketua untuk apologet Islam. Karena dalam tutur kata Abang memang kalaupun memang ini tidak diperlukan untuk hujat, untuk membalas hujat sebenarnya. Cuma memang kebanyakan, wah orang Kristen pun di apologet itu banyak menghina.
Ya, jadi kalau kita banyak juga saya bicarakan, Bang, kalau pribadi orang, oknum pribadi tidak bisa disamakan oleh semua. Demikian kalau orang penjahat terus dianggap agamanya Kristen, maka Kristen itu penjahat karena dianggap salah menerapkan ajaran yang di Alkitab. Tidak. Di Alkitab tidak diajarkan menjadi orang penjahat. Ya, diajarin mencuri tidak. Diajarin berbohong tidak. Diajarin menghujat tidak. Diajarkan marah aja tidak gitu, Bang. Jadi kenapa bisa ada orang jadi jahat? Kenapa orang jadi pemfitnah? Kenapa orang jadi penipu? Ya pribadi dia walaupun agamanya Kristen gitu. Kita tidak mengakui bahwa seseorang itu menjadi jahat, itu membawa agamanya. Demikian kan kita kalau misalnya memahami, Bang, yang terjadi misalnya, ini maaf ya Bang, misalnya ada orang yang punya prinsip, perangilah, akhirnya dia beranggapan bahwa jihad itu untuk membunuh orang yang tidak seiman, adalah dia ada satu jalan. Itu pun saya tidak meyakini semua bahwa itu ajaran yang memang dari situ gitu, karena saya yakin, percaya nggak semua orang setuju itu bukan ajaran gitu, bukan ajaran satu agama. Jadi gitu, Bang. Jadi terima kasih banyak selama ini ya, saya bersyukur kita bisa diskusi dengan baik. Saya juga bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa Bang Juma memang menjelaskan itu memang baik. Juga kalau Bang Juma memang ditanya baik akan menjawab baik. Tapi kalau memang Bang Juma mungkin diolok-olok atau difitnah atau di apa ya Bang bisa marah, itu bagi saya wajar. Demikian pun saya juga kalau memang diolok-olok, mungkin saya juga dihujat-hujat akan juga marah. Jadi saya malam ini saya berterima kasih dikasih kita ngobrol sama Bang Juma dan Iya, sama-sama Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama, Dan untuk Bang Masya Juma, Allah. terima kasih Iya, banyak Bang Juma. Thank you Bang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya kembalikan ke Bang Handi atau teman yang lain, silakan. Oke. Ternyata Ini dia yang tidak bisa menjawab ya. Bang Handi yang diminta, dia yang muncul, ya Allah ya Karim. Orang Bang Adi aja jauh dari perangkat loh. Aku tuh serba salah loh Bang di matamu. Besok aku pindah ke hidungmu ya. Serba salah aku di matamu. Besok aku pindah ke hidungmu. Biar tambah mancung gitu. Oke, tadi kita sudah mendengarkannya. Dia tidak menjawab loh apa yang dibilang Bang Juma. Terus dia tuh seperti menghindar, dia menghindar. Ujung-ujungnya lari ke sales. Apa hubungannya dengan sales mobil? Mau mobil Ya, dia gimana? Honda kek? No. Ya nggak apa-apa, kita maklumi aja. Materi ini memang berat dan beliau terbebas ya. Saudara kita itu terbebas dari serangan-serangan yang mematikan. Dia pandai memainkan keadaan, dan saya juga tidak ingin melukai kan gitu ya. Dia berdiskusi dengan baik, ya cukuplah kita menyampaikan edukasi ini dengan cara-cara yang baik pula. Benar perkataannya bahwa kalau kita diserang dengan cara yang tidak baik, ya kita tepis tentu dengan cara tidak baik pula kan gitu. Karena kita kan pemain kungfu, pukulan yang keras jangan terlalu ditangkis dengan keras, tapi dengan kekerasan yang datang kita tangkis, habis itu kita colok mulutnya, tak tarik ke kiri dan ke kanan, sentil bibirnya, dah selesai. Kayak gitu aja. Tahu nggak Bang, dia tuh tadi di bawah Bang, dia gak ada minta naik. Aku jamba, gara-gara abang dibilangnya itu pembohong. Aku naikkan Ya, dia. nggak Rupanya pas dia naik dia gak punya nyali Bang. Sebenarnya kalau dibilang agama yang baik, bagaimana dengan Buddha gitu ya? Buddha dengan alam mereka bersatu. Bagaimana dengan Hindu, mereka juga baik, bahkan ateis itu baik. Tapi yang kita sedang cari di sini adalah yang ada di dalam Islam yang disebut Dajjal, dan yang ada di dalam kitab mereka yang disebut pembinasa keji. Itu yang sedang kita cari. Di mana sang pembinasa keji ini bekerja? Karena pembinasa keji ini kemudian ingin mengajak manusia masuk ke dalam neraka untuk hidup bersama-sama di dalam neraka.
Jadi kalau di Islam disebut sebagai pembinasa keji, ya di agama saudara kita itu disebut dengan sebutan bledukma. Bledukma itu artinya sesuatu yang pembinasa, yang kerjanya itu pembinasa, pemfitnah dan seterusnya. Itu yang kemudian seringkali diartikan dengan antikristus, anti terhadap Kristus, ya kayak gitulah intinya. Betul sekali. Cek, Iya, cek. Bang. Oke. Disambut dulu Bang. aja sebelum saya statement. Disambut dulu. Ini Andi Blokot, selamat malam. Apa yang mau kamu tanggapi? Assalamualaikum Bang Juma. Semua Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya nggak apa-apa. Jadi sebentar dulu ya Bang Andi ya. Ya Bang ya. Kalau sekiranya pertanyaan atau statement Bang Juma ini kalian semua nggak bisa membuktikan, salah satu cara adalah jujurlah menyampaikan Kristen itu seperti apa. Silakan saja memperkenalkan Kristen di Republik ini karena memang tidak dilarang. Silakan saja. Tapi Anda harus juga jujur bahwa isi Bible Anda itu tidak ada yang berbau Islam. Artinya apa? Beritahulah para speaker-speaker ini, pendeta-pendeta ini, beritahukan jemaat Anda. Pada pembicara yang menurut mereka apologet Kristen ya, beritakanlah kepada orang-orang bahwa Kristen itu ya seperti ini tampilannya. Apa yang dibawa Belanda, apa yang Kristen di luar negeri, apa Kristen dari tempatnya di Roma sana, ya masukkan ke Indonesia, jangan diedit. Apa adanya saja, apa adanya gitu loh. Ya ganti kembali sampulnya. Jangan Alkitab, Bible, Biblos gitu. Istilah-istilah Islam yang ada di dalam diganti semua. Jadi terjawab sudah bahwa orang tuh bisa membeli jualan Anda. Oh, tampilan Kristen ya memang berbau Roma ya. Tuhannya memang itu ya inkarnasi menjadi manusia ya. Nah, tapi kalau diselipkan kata Allah, kalau sampulnya adalah Alkitab, itu kan terlalu keislaman, tapi di dalamnya ajaran dari Roma. Nah, ini yang membuat kita menyadarkan mereka agar kata jujur itu dipakai. Jangan ada intrik-intrik misionarisme, nggak bagus itu. Itu sih saran saya kepada semua Kristen yang sering berbicara, baik di media sosial maupun dalam gereja, terutama para pendeta. Ya perkenalkan Kristen yang berbau Yunani itu. Jangan lagi ada kata-kata istilah Islam. Supaya apa? Kalau Anda menjual, orang jelas, oh ini Kristen toh. Nah, dia perhitungkan toh, memilih apa enggak. Tapi kalau dipakai nepu-nepu, Allah Bapa, Allah Anak. Nah ini kan Anda tidak percaya diri sebagaimana original teksnya. Percaya dirilah dan punya jati dirilah. Tampilkan apa adanya. Jangan motor manual terus Anda jual ini motor metik, ya nggak bagus. Jangan mobil merek A lu bungkus menjadi merek B. Itu namanya membohongi publik. Nah inilah yang dilakukan para misionaris. Inilah yang dilakukan oleh LAI. Ini yang nggak bagus. Ini harus kita edukasi tiap hari. Kira-kira begitu statement dari saya. Terima kasih. Oke. Oke, Andi Blokot, apa yang mau disampaikan? Ada PPJ Taiping. Bang Juma, Iya, salam Bang. kenal Bang Juma. Salam kenal Bang. Ya, sehat selalu Bang Juma. Alhamdulillah sehat. Dan Sulawesi juga ini Bang Juma. Ah, Masya Allah. Iya. Barakallah fiq. Ya gitu aja Bang. Iya, Mau menyapa sehat-sehat. Baik. Oke Bang Andi, terima kasih. Bang Juma, kira-kira ini ya dilanjut Bang. Menurut Bang Juma nih, mudah-mudahan saya juga setuju. Kalau sekiranya
Sebagaimana video Bang Juma yang direaksi diputar oleh pendeta Yakob Sulistyo di dalam gerejanya, jemaatnya semakin panik. Ada yang mengiyakan, ada yang enggak. Begitu juga Rizul Lubis, video saya diputar, mereka semua terpana panik, hampir meninggalkan perpuluhan begitu. Sekiranya Bible ini dijual di Indonesia atau dihidangkan di Indonesia atau dikutbahkan di Indonesia apa adanya begitu, tidak ada lagi berbau Islam, istilah-istilah Islam di dalam pendapat Bang Juma. Menurut Bang Juma ini laku apa semakin ditinggal? Kira-kira bagaimana pendapat Bang Juma? Jadi begini Bang Handi, Allah berkata berfirman dalam Al-Quran, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ada hal yang rahasia yang kemudian merupakan sesuatu yang bukan rahasia bagi Allah. Apa itu? Keadaan manusia dulu sebelum kita, keadaan nenek moyang kita, keadaan buyut kita, keadaan itu adalah berupa rahasia. Sangat boleh jadi kemudian ketika Bible ini kembalikan dalam bahasa Yunani, maka akan tetap aja kemudian ada yang percaya. Kenapa? Sebagian dari manusia itu ada yang senantiasa cenderung kepada kemaksiatan, kenikmatan semu, kenikmatan yang sifatnya sementara Bang Handi. Kita tidak bisa pungkiri itu, bahwa pada dasarnya selama masih jasad, masih biologis ini yang membungkus roh masih menyatu, maka sifat tamak, serakah, apalagi rakus, apalagi teman-teman, itu akan selalu ada Bang Handi. Itu akan selalu ada, sehingga nampak kelihatan orang-orang itu hanya menjadikan sebagai aksesoris kitab mereka itu. Mereka melakukan keyakinan, menganut keyakinan, kepercayaan seperti itu bukan karena proses belajar, tapi karena memang mereka suka dengan kemaksiatan. Mereka suka kemudian hidup bebas. Mereka bangga dengan pendahulu-pendahulu mereka yang berkulit putih. Mereka bangga dengan apa yang menjadi pencapaian pendahulu-pendahulu mereka. Mereka cinta dengan agamanya karena menurut mereka mayoritas penduduk bumi ini adalah orang-orang berkulit putih yang negaranya, yang bangsanya lebih maju. Bisa karena unsur itu. Kalau karena unsur bahasa, maka dari sekarang mereka sudah pindah dari keyakinan itu, dari aliran kepercayaan itu. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sadar, mereka paham, mereka bukan orang bodoh, mereka adalah orang cerdik. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, pintar. Tetapi karena itu tadi, kecenderungan kemudian orang-orang mengikuti syahwat daripada peringatan Tuhan. Bagaimana Hawa? Bagaimana Adam? Kurang sempurna apa mereka kemudian? Padahal pada saat itu ujian untuk mata minim, ujian untuk kuping minim, ujian untuk dibawa pusat minim, semuanya minim. Hanya gara-gara faktor satu saja, yaitu makanan sesuatu buah, itu ajanya. Tapi mampu kemudian melululantakkan perintah Tuhan yang langsung datang ke kuping Nabi Adam beserta istrinya. Subhanallah. Tapi ini tidak ditelaah oleh mereka yang mati akal. Jadi bukan karena mereka meninggalkan melepaskan istilah-istilah Islam maka agama mereka itu tidak akan ada penganutnya, tidak. Tetap aja kemudian ada penganutnya. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu lebih cenderung kepada syahwat. Sejatinya manusia itu cenderung kepada kenikmatan, keindahan duniawi. Siapa sih yang tidak mau Bang Handi? Tengoklah orang-orang yang disumpah pakai Quran itu. Lihat, demi Allah, demi nama Allah, wallahi, tallahi. Tapi faktanya pakai baju orange juga ujung-ujungnya. Inilah cerminan bahwasanya
Terkadang baik kita maupun mereka hanya menjadikan kitab ini sebagai aksesoris simbol keagamaan saja. Di Islam juga begitu, apatah lagi mereka. Apatah lagi mereka, apa yang mereka kemudian dapatkan dengan mengambil kata Nabi, kata Allah, kata Rasul. Ada kebenaran? Tak ada. Itu hanya sebagai bahan untuk promosi ajanya. Oh, kami juga menyembah Tuhan Allah. Kami juga di dalam kitab kami disebut Alkitab. Kami juga ada ruh, ada awal, ada akhir, ada iman. Samanya kalian. Hanya itu. Hanya itu. Tidak mempertebal kepercayaan mereka, kagak. Sama sekali kagak. Itu hanya sebagai dasar bahan untuk aksesoris memperkenalkan agama. Nah, terkait dengan dikembalikannya istilah-istilah Al-Quran, lalu mereka menggunakan istilah-istilah Yunani, tidak akan mengurangi rasa kepercayaan mereka, tidak. Mereka akan tetap, karena pada dasarnya mereka menganut agama itu bukan karena ini, bukan karena ini yang di atas ini, bukan, tapi karena kepercayaan tok, karena hanya dasar aliran kepercayaan dari nenek moyang, bukan karena aspek akal, bukan karena aspek kebenaran. Kalau akal, dia adalah mustahil, adalah hal yang mustahil. Kemudian ada Tuhan datang, ditampar, diludahi, ditonjok, dibunuh, ditombak, ditelanjangin. Kalau akal polanya mereka sampai ke situ, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi apa? Kecintaan terhadap kepercayaan itu. Mereka kudu cinta, mereka udah terlanjur sayang. Itu. Makanya apa yang terjadi kalau cinta sudah buta? Gak ada yang bisa menghalangi itu. Gak ada yang bisa menghalangi. Begitu Bang Handi. Jadi mungkin justru kecenderungan kemudian orang-orang yang melepaskan istilah Islam itu dalam kitab sucinya, mereka punya kepercayaan akan semakin kental. Karena kenapa? Ya semakin bebaslah mereka kemudian untuk melakukan sesuatu yang memang sifatnya duniawi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia ini adalah jannah bagi orang-orang kafir, dan dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Itu kaidahnya, itu jelas itu Bang Andi. Demikian. Masya Allah. Bang PPJ minta naik bang. Nggak usah. Mau ngapain si Muhtadin dari Syiah itu? Orang ini ada di sini. Tahu. Ntar Udah udah saya lama, tapi dulu sebentar ya. Izin habis ini. Jadi kalau memang tetap masih ada yang stay, terus ada yang masih ingin membeli jualan itu, ya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi sekiranya contohlah Buddha dan Hindu, mereka santai saja tuh, jarang tuh orang-orang keluar dari Islam memeluk kedua agama ini, karena mereka jelas orang pasti mikir memilihnya kan gitu. Nah, untuk itu ya saya mohon juga sih, kalau silakan saja sih, kita nggak maksa kok Anda menjadi Kristen gitu loh. Tapi rubahlah sikap Anda itu menjadi Kristen yang punya identitas. Itu aja. Identitasnya apa? Identitasnya agama Anda itu ya. Silakan kampanyekan aja tiap hari. Tuhan kita itu adalah inkarnasi dari Sang Pencipta menjadi manusia. Teos kita itu atau Tuhan kita, jangan ada lagi istilah-istilah Allah dan seterusnya itu. Ya nggak ada masalah, jadi jelas, jadi umat Islam paham, oh begitu Kristen toh. Selama ini saudara kita yang muslim awam kan, wah enak loh jadi Kristen, sembahnya Allah juga ya ternyata ya, dijamin masuk surga sekali seminggu. Nah ini yang dijual kepada saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah secara menyeluruh. Nah inilah yang saya maksud, ini agak riskan memang ini. Nah ini harus terus diedukasi. Nah, alhamdulillah udah beberapa sinode, ada 200 pendeta yang kurang lebih yang ada di Republik ini, itu ingin mengembalikan terjemahan itu kepada terjemahan yang jujur, bahwa ya kita harus menjadi Kristen, ya Kristen apa adanya, jangan ke Islam-Islaman.
Islam masuk di Indonesia atau di Nusantara waktu itu kan nggak ada unsur-unsur misionaris, nggak ada unsur-unsur penipuan, nggak ada unsur-unsur berkamuflase menjadi Hindu aliran kepercayaan dan Buddha, nggak ada tuh. Benar-benar dia datang Islam, ini loh Islam. Nggak perlu mengganti istilah Allah menjadi dewa dulu, sementara nggak ada itu. Nah mereka ini Kristen masuk dibawa oleh Belanda, dirubah dulu supaya laku. Dirubah semua tampilannya, dirubah semua sebagian yang sembahannya, dipakai siksak tepu-tepu gitu loh. Nanti setelah tercapai gitu 50+1 atau 52% baru kembali mau dirubah. Nah, ini ada apa gitu loh. Itu kira-kira tanggapan dari saya. Mohonlah jadi Kristen jujur apa adanya. Hentikan, jangan ke Islaman lagi deh, nggak enak didengar dan akan menjadi bumerang buat Anda sendiri. Sekian dari saya. Makasih Bunda Rama, lanjut. Oke, kalau diizinkan nih aku ingin menyampaikan sebuah rekaman ya yang mereka klaim. Boleh ya, izin ya, Gurunda, Bang Zuma? Iya silakan Bu. Coba dibesarin, host. Ya, biar diskusinya tidak mundur. Jadi kita serukan, tolong hapus Al-Fatihah. Karena itu doa dari orang Kristen. Ya, biar jangan malu orang itu. Kita kan lagi meneruskan agama Islam nih. Karena bengkok terus. Iya, oke? Itu kita teriakkan hapus Al-Fatihah. Ya, teman-teman di bawah typing dong, ketik hapus Al-Fatihah. Itu ada tuh markimong sudah diketik itu, tanda pagar hapus Al-Fatihah. Ya, itu akan kita serukan kepada seluruh para kadrun supaya mereka lagi tidak berdoa menggunakan Al-Fatihah, karena itu doa oten. Ya, para maling itu loh. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Islam kok nggak ada ketik-ketik ya. Mana Islam? Ini tadi mereka sangar nih. Hah? Mana Islam sekarang? Kok nggak sangar? Dari tadi ada yang sangar loh. Udah kemana mereka? Udah Bunda, endingnya aja Bunda, udah cukup. Endingnya aja Mas, kesimpulannya aja. Ya, itu tadi kan udah kita dengar bahwa dia klaim bahwa itu doa orang Kristen. Nah, inilah mereka. Silakan Bang Zuma, Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah manusia menyembah, dan hanya kepada Allah manusia memohon pertolongan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang disesat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Congorpedia ini pertama yang harus diketahui adalah sosok makhluk yang di dalam tubuhnya
kalau dibandingkan antara daging babi dan ikan, yakin saya bahwasanya di dalam tubuhnya jauh lebih banyak kemudian babi, daging babi daripada ikan. Yang kedua, Congorpedia ini kalau kemudian dimasukkan jasadnya atau tubuhnya atau kepalanya, isi otaknya atau tubuhnya lah salah satunya, diperiksa ditelaah pakai mikroskop, banyak mana memuat nutrisi yang terkandung dari daging anjing dibandingkan dengan udang atau cumi, maka saya pastikan bahwa hasilnya lebih banyak mengandung daging babi dan daripada udang. Artinya manusia ini dalam tubuhnya darahnya yang mengalir, kekuatan dan cakupan jasadnya kemudian itu didukung oleh daging babi dan daging anjing. Itu dulu. Jadi pola kehidupannya kemudian, sikapnya, caranya berbicara, kebencian, api yang menyala di dalam tubuhnya, itu mengantarkan dirinya dalam keadaan ibaratkan anjing dan babi disatukan, kemudian wujudnya itu seperti dirinya. Maka kebenciannya itu membabi buta dan membabi anjing terhadap Islam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hujatan beliau. Mengatakan harus menghapuskan Al-Quran. Bukan hujatan beliau, hujatan setan. Iya, hujatan setan. Bukan setan juga Bang Andi, kelewatan. Hujatan babi plus guguk. Nah, gini. Dia mengambil itu dikarenakan apa? Dikarenakan kalau yang kemarin itu kan kita udah bahas tuh terkait dengan Al-Fatihah lebih duluan katanya ya. Ini sebenarnya karena ihdinas siratal mustaqim. Dia mengatakan Yesus jalan yang lurus, umat Islam masih meminta jalan yang lurus. Karena mereka karena dia ini tidak memiliki ilmu, dia hanya mentok di tunjukilah kami jalan yang lurus. Dia tidak melihat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah jalan orang yang telah diberi nikmat kepadanya, nikmat keselamatan. Jadi kita minta jalan lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat keselamatan. Artinya jalannya para syuhada, jalannya para nabi. Itu yang kita minta, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Siapa yang sesat? Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Ini berdasarkan Al-Quran. Jadi ada dua, bukan yang dimurkai Yahudi dan bukan yang sesat orang-orang kafir Nasrani. Jelas itu. Kenapa mereka sesat? Kalau Yahudi kenapa dimurkai? Karena Yahudi punya aturan main dari Allah, tetapi mereka ingkar terhadap aturan main tersebut, maka Allah murka kepada umat yang sudah dipilih terlebih dahulu. Nah, yang satu ini sesat. Kenapa sesat? Karena membuat aturan sendiri, membuat Tuhan sendiri, membuat agama sendiri, membuat buku panduan sendiri, membuat nabi sendiri, membuat rasul sendiri. Nah, ini dia, makanya dicap sebagai sesat. Kalau dimurkai itu kan, ya orang-orang dimurkai berarti di antara mereka masih ada kemudian yang diberi petunjuk. Tapi yang sesat ini kayak mana ini? Apa bukti kesesatan mereka? Coba aja tanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Congorpedia. Congorpedia akan mengatakan mesa. Kenapa demikian? Sesat. Orang sesat itu dia mengatakan, nah ini jalan yang benar kayaknya nih. Dia berjalan terus sesat, dia nggak dapat jalan. Yang mana yang benar ini? Yesus Nabi, Yesus Rasul, Yesus Mesias, Yesus ini, Yesus itu. Yang mana yang benar? Semuanya diambil. Yang mana yang Tuhan? Roh Kudus, Yesus, Bapak yang bingung, benar-benar bingung. Makanya apa? Ya,
1, 2, 3, tiga-tiganya satu pribadi. Bingung dia, orang sesat. Kalau orang dimurkai itu panduannya sudah ada, orang yang sudah ada aturan mainnya, tapi mereka ingkar terhadap aturan main itu, maka mereka dimurkai oleh Allah. Kalau yang sesat ini gak ada aturannya, dia gak ada aturan, mereka tidak ada aturan dari Tuhan, tapi mereka buat-buat sendiri. Inilah orang sesat. Sementara doanya kita siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan menuju seperti orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepadanya. Siapa mereka? Para syuhada, para wali, para nabi, orang-orang yang dijamin masuk surga. Itu doa kita itu ke situ. Tidak seperti kalian, doanya tiap hari minta makan. Doa tiap hari minta makan. Apa itu? Namanya apa itu? Takut lapar. Setiap hari minta makan. Kalau kita doanya tiap hari minta keselamatan, kalau dia tiap hari minta makan. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Alhamdulillah, umat Islam setiap saat berdoa untuk diberi jalan orang yang telah, agar diberi jalan yang lurus sama seperti orang yang diberi nikmat keselamatan. Luar biasa doa umat Islam ini. Dan umat Islam kemudian memohon kepada Allah agar dihindarkan kepada jalan orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, dan jalan orang yang sesat, yaitu orang Kristen. Ya, orang yang sesat. Kristen itu orang sesat. Karena dia bingung yang mana Tuhannya ini. Ada 3 yang mana Tuhannya. Ibadahnya hari Minggu, ada yang hari Sabtu, ada Protestan, ada apalagi Advent, ada Katolik, entah yang mana yang benar ini. Sesat mereka ini. Dikatakan mereka ini sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan kemudian mereka dijamin keselamatan, tapi Yesus mengusirnya juga. Mereka sesat. Kenapa sesat? Karena mereka mengikuti makhluk yang datang kepada Paulus mengaku, Yesus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oh, nah dari sejak itulah kemudian Mesias palsu ini yang mengaku Yesus ini kemudian membawa miliaran manusia menuju kepada neraka jahanam. Demikian Bang Andi. Ya, makasih Bang Juma. Iya, sama-sama Bang Andi. Semoga tercerahkan kita semua. Yang jelas orang-orang kayak begini, kalau memang kamu nggak suka Islam, ya sudah, keluar aja dari Indonesia. Ya lo tahu sendiri, dasar negara kita itu banyak diambil, diadopsi dari Al-Quran. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, nggak ada itu. Dengan rahmat Yesus, Tuhanmu nggak disebut dalam dasar negara kita. Kira-kira begitu ya, simpulannya teman-teman. Ada si Ferry, mudah-mudahan mau diskusi dengan baik. Topiknya masih yang ini. Siapakah yang datang kepada Paulus di padang gurun? Assalamualaikum, shalom, selamat Ya, malam. udah saya paham. Ya, Jadi topiknya tetap topiknya itu ya Bang Juma. Iya. Ya. Ya silakan Bang Juma, diberi topik langsung TikTokan aja sama si Ferry, silakan. Waduh. Kena lagi kan Bang Juma? Gak apa-apa, tungguin sebentar ya. Per, nanti Anda boleh menjelaskan ini topik dari 4 hari yang lalu. Siapakah yang datang ke Paulus di padang gurun yang mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Ada suara dari langit gitu. Ya. Akulah Yesus, manusia yang telah engkau aniaya itu. Menurut Anda apakah betul itu Yesus? Kalau betul Yesus itu, tunjukkan buktinya dan sekaligus buah daripada pengajaran Paulus ini. Silakan Per. Oke. Jadi mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Bro Suma kami sesat. Wah, saya tidak merasa sesat karena kami menuruti jalan yang lurus kan. Kalian berdoa setiap hari 5 kali sehari, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami mengikuti jalan yang lurus, yaitu Yesus. Sekarang bagaimana membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Adalah sesuai dengan apa yang Yesus katakan, dari buah-buahnya kamu akan mengenal dia. Jadi kita lihat ketika pertobatan Paulus itu, ketika dia
menerima Yesus, maka dia tidak lagi menjadi seperti sebelum dia bertemu dengan Yesus melalui perjalanannya ke Damsyik. Jadi Yesus telah merubah sikapnya sehingga dia benar-benar melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ketika dia dalam perjalanan juga ke Roma, ya, ke Athena, dia di sana bahkan mengabarkan Injil. Banyak penyembah patung yang dia tobatkan. Udah cukup, Bukankah ini suatu hal yang sangat positif bagi dia? Jadi orang-orang Roma, orang-orang Athena, penyembah berhala, dia tobatkan menjadi pengikut Yesus. Walaupun ada juga yang menyangkal, ya, adapun yang menyangkal dia. Inilah buktinya bahwa dia itu adalah benar-benar menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, jadi bersemangat. Kami orang Kristen tidak merasa tersesat karena di Al-Quran juga mengatakan udah cukup dulu. Ini enggak cukup dulu. Itu di atas. Beginilah, kalau saya kan moderatorin. Kalau moderator tuh bilang cukup ya cukup. Anda kan udah memberikan statement. Yaitu statementnya Bang Juma itu benar-benar katanya suara Yesus itu sendiri kepada Paulus di padang gurun. Silakan Bang Juma lagi yang menanggapi. Ya, itu adalah kebohongan yang nyata ya. Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 jelas dikatakan bahwasanya malaikat berkata, malaikat berkata bahwasanya Yesus yang kamu lihat itu yang naik ke langit akan datang dengan cara yang sama ketika engkau melihat dia naik ke langit. Berarti ketika dia datang, ketika dia terangkat dengan jasadnya. Maka kemudian ketika ia datang, maka dia datang dengan jasadnya. Bukan hanya suara. Terkait dengan suara ini kemudian Yesus sendiri berkata, apabila ada orang berkata, ya, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana. Ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus dalam Matius 24. Sebab Mesias palsu. Nah, artinya Yesus palsu. Yesus palsu dan nabi palsu akan datang kemudian dan mampu melakukan mujizat-mujizat yang bertujuan untuk menyesatkan banyak orang. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus ini, mohon maaf, saya harus mengatakan itu adalah Mesias palsu. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Mesias ini adalah Yesus Al-Masih, orang yang diurapi. Nah, yang datang kemudian kepada Paulus mengaku Mesias. Berarti itu satu paket. Yang suara ini mengaku Yesus, Mesias palsu dia, dan Paulusnya adalah nabi palsu. Saya kira begitu. Kecuali Anda bisa membuktikan secara akurat bahwa Yesus datang dengan dagingnya kepada Paulus. Demikian. Fokus kepada topik, Per. Silakan. Ya. Oke. Jadi memang ketika kedatangan Yesus yang kedua kali itu memang semua mata akan memandang itu waktu dia akan datang dengan kemuliaan. Tetapi kalau Yesus juga datang secara pribadi kepada seorang itu tidak juga bisa dibantah. Yesus mengatakan dari buah-buahnya kamu mengetahui bahwa dia itu adalah berasal dari yang baik. Kalau kita lihat perbuatan-perbuatan Paulus itu tidak bertentangan dengan Yesus, maka itu kami meyakini dia itu adalah benar-benar mengatakan seperti apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Kalau saya bandingkan juga dengan Muhammad ketika menerima wahyu, saya tidak yakin kalau Muhammad yang menerima wahyu itu dari Jibril. Ya, bisa nggak nyebrang dulu, Fer? Ini dulu. Kalau nanti membahas tentang Muhammad nanti langsung topik. Ini dulu. Kita harus bandingkan juga. Iya, jangan belum. Kami mencari mana yang benar. Tadi kan bersuma. Jangan Anda mengalihkan topik ke situ. Kelarin dulu satu topik ini, habis itu baru membahas tentang Nabi Muhammad tersendiri. Muhammad kamu nggak bisa. sih? Nggak bisa mau diatur apa tidak?
Kenapa kamu Mau diatur terpenuhi apa tidak? kalau saya menyinggung? Nggak mau diatur. Terserah Anda saja. Kalau Anda tidak, kalau saya menyinggung Muhammad, kenapa saya? Oke. Ya, jadi Ya, gini silakan. saudara Ferry, jadi gini. Tidak ada dalil di dalam kitab Tanak yang terindikasi kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perjanjian baru terkait kedatangan pengajaran beliau yang kemudian bersinggungan dengan kesesatan atau kejahatan. Itu nggak ada. Anda boleh tunjukkan saya nanti. Nah, sedangkan Paulus berdekatan dengan Yesus, cakupannya satu kitab. Yesusnya mengatakan, dan kemudian pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini. Siapa yang pernah mengaku Mesias ada di sini? Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias ada di sini, nggak pernah. Hanya Paulus yang mengaku Mesias ada di sini pada saat dia ke Damsyik. Jadi jangan kemana-mana, bukan saya melarang. Al-Quran itu silakan Anda obo-obo. Tapi ini kita berbicara mengenai pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian mengaku bertemu dengan Mesias atau mengaku bertemu dengan Yesus lalu kemudian merubah ajaran Taurat itu seperti yang dilakukan oleh Paulus. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Nasihat Yesus, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Karena Anda bukan Bani Israel. Bani Israel tidak percaya Yesus. Bani Israel tidak percaya Paulus. Ketika dia datang mengaku bertemu dengan Yesus, tidak ada yang percaya. Anda yang percaya, kenapa? Karena Anda menerimanya bukan dari orang-orang Yahudi. Anda menerimanya dari orang-orang yang justru mengikuti keinginan daripada roh yang datang mengaku sebagai Yesus itu. Itu saudara Ferry. Jadi fokus kepada Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 dan 27. Endingnya itu ada 27. Saya kira begitu Bang Handi. Sementara saya pamit 5 menit. Silakan diambil alun untuk sementara. Silakan. Oke. Justru Nabi palsu yaitu mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah disalib, tidak pernah mati, bangkit, naik ke surga. Justru itulah ajaran Nabi palsu. Ya. Karena Paulus itu mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Tidak ada hal yang bertentangan yang diajarkan oleh Paulus. Justru Muhammad mengajarkan tidak diajarkan oleh para nabi. Contoh, cium batu hitam bisa menghapus dosa, bunuh cicak dapat pahala. Itu bukanlah ajaran para nabi. Justru itu syirik. Mulai ngeles lagi pindah topi. Ini nggak ada masalah penghapusan dosa kita bahas, Ferry. Ya, masalah ada hubungannya, brother. Nggak ada. Coba kamu tunjukkan di mana. Sentil Muhammad. Coba kamu bisa kita membahas Nabi Muhammad kok. Nggak gampang. Jadi ini topik dua yang berbeda. Saya bahas Muhammad. Sekarang kalau saya bicara Anda diam dulu. Saya moderator loh. Ya, kalau mau membahas Nabi Muhammad itu khusus, jangan dicampur-campur gitu loh. Nggak takut kita dibahas itu, nggak ada masalah. Kita lihat buahnya pengajarannya. Pengajaran buahnya Nabi Muhammad itu Indonesia merdeka loh, mengusir yang membawa Bible loh, mengusir yang menuhankan Yesus loh. Buahnya loh jelas kita nikmati kemerdekaan. Gimana kamu ini? Apa kontribusi sebentar? Apa coba lihat apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan? Nggak ada. Justru ajaran Nabi Muhammad itu kontribusinya sangat jelas memperjuangkan kemerdekaan. Ajaran Gitu loh ya. Alkitab menghormati pemerintah, bayar pajak, bro. Itu ajaran. Itu doang. Mana Ya, ajaran benerin. Muhammad menghormati pemerintah? Ada tidak? Justru ajaran Nabi Muhammad dijadikan dasar negara, coy. Coba tunjukkan mana perintah Ya. Muhammad bahwa harus Dengan bayar rahmat pajak. Allah yang Maha Kuasa itu pembukaan itu gimana itu, Fer? Itu ada nggak nama Yesus? Coba tunjukkan. Coba Anda Gantian tunjukkan. bicara. Coba tunjukkan Untuk bayar kontribusi. Kamu kok saya ngomong? Ya. Mampus lo dibawa dulu. Orang lagi ngomong dia ngomong juga. Nah, saya ngomong dulu baru lo naik. Coba tunjukkan kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nih lo naik. Saya naikkan lagi ya.
kontribusi Bible memperjuangkan kemerdekaan, kabur kan? Ada Kristen yang mau maju? Nggak bisa, nggak maju. Kalau mau membahas Nabi Muhammad SAW, bisa nggak dilarang, sering kok gitu loh. Tapi jangan Anda terdesak membuktikan Yesus itu yang datang ke Paulus, Anda melebarkan sayap. Jadi diskusi itu step by step, poin per poin. Inilah ciri-ciri orang Kristen. Kalau diskusi mentok tidak bisa apa-apa, pindah topik dia. Itulah gunanya ada moderator. Kalau kita memang poinnya tadi membahas buah daripada pengajaran Nabi Muhammad SAW, kita bisa bahas itu aja. Tapi ini buah yang diajarkan Paulus setelah dia mendengarkan suara itu yang kita mau bahas. Apakah benar itu Yesus yang datang? Anda tadi udah dikasih clue, Matius 24, 23, 24, 25, 26, 27. Itu yang Anda harus perkuat ke sana. Habis itu buahnya apa pengajaran Paulus ini? Jangan Anda melebar-lebarkan. Inilah Kristen-Kristen kalau diskusi nggak beradab, lari dari topik kemana-mana gitu loh. Yang penting ngomong, malu loh kau itu, malu bener. Jangan memalukan kalau diskusi. Poin per poin. Oke, mana dia? Udah nggak ada kan? Minta naik lagi. Karena memang sulit pertanyaannya Bang Juma. Ini sulit untuk dibuktikan. Ajaran Paulus sama ajaran Yesus itu saling kontradiksi. Bayangkan ya, kalau itu Yesus yang datang kepada Paulus, terus kemudian Paulus menulis surat mengutuk orang yang memberi dia pengajaran. Masuk akal nggak teman-teman? Yesus datang menemui dia di padang gurun yang sedang dibutakan matanya. Yesus membisiki, Paulus, kamu nanti menulis surat, katakan kepada orang-orang Romawi atau seluruh dunia, khusus kepada Roma, khusus kepada Galatia, tulislah surat, saya itu mati terkutuk menebus kutuk hukum Taurat. Kemudian habis itu tulis lagi surat, matikan saya 3 hari secara terkutuk, kubur saya 3 hari secara terkutuk, kemudian hidupkan saya kembali, jadikan saya Tuhan. Tulis begitu ya Paulus ya. Apa itu yang dibisikin? Ya kagak mungkin. Kalau Yesus membisikin Paulus menulis kayak gitu, berarti Yesus sendiri melanggar apa yang telah diajarkan kepada Bani Israel, bahwa tidak ada pembunuhan orang yang tidak bersalah, tidak ada nabi yang dipersekusi demikian, tidak ada konsep-konsep lagi bahwa saya ini utusan Tuhan, lo jadiin Tuhan. Bukankah Yesus mengajar hanya satu Tuhan kepada Bani Israel? Artinya apa? Pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus kontradiksi. Jadi bukan Yesus yang datang. Kalau Yesus yang datang mestinya sinkron. Kalau begitu saya sebagai Paulus menulis surat, hai jemaatku di Roma, Yesus itu sebagaimana dia waktu mengajar, Ulangan 64 saya kutip, dia itu mengajarkan satu Tuhan. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus itu adalah orang yang mulia. Yesus itu adalah orang yang soleh. Yesus itu tidak punya dosa, jadi tidak layak disalib. Yang disalib adalah orang-orang pengkhianat, pemakan suap. Mestinya tulisannya begitu. Tapi ini tulisannya apa? Berbalik. Yesus itu disalib, terkutuk, diludahi, digamparin. Ya nggak mungkin lah Yesus ngajarin, bisikin kayak gitu. Lu tulis, saya itu mati terkutuk loh nanti. Lu tulis, saya nanti digamparin loh. Tulis loh, saya nanti diludahi loh. Tulis lagi ya setelah saya nggak ada ya. Ya ini suara saya dari surga nih, dengerin nih. Nah, kagak mungkin lah nulis kayak begitu. Yang namanya pengajaran dari orang tua itu mengajarkan kepada anaknya sinkron. Bagaimana guru di sekolah ngajarin murid sinkron. Gitu loh. Ini enggak dapat guru, suara bisikan.
Tapi suara guru ini kita ikuti jejaknya gurunya kok bertentangan dengan pengajaran muridnya. Ini kan namanya Pak, pantas dipertanyakan. Apa benar ini Yesus? Itu yang mau dibahas. Nah, kalau ini dibahas memang bunuh diri lah ini orang-orang yang kayak gini. Salah satu cara ngelesnya adalah apa? Ya ngeles membahas, memindahkan topik. Di sini kajian akademik, kajian orang-orang yang mempunyai kapasitas IQ ya di atas rata-rata lah kalau boleh. Jangan sudah mentok, Anda pindahkan topik. Ya kalau mau membahas tentang topik Nabi Muhammad SAW cukup di situ aja, tapi ini formatnya bukan di situ. Nes kalau mau pertemuan ini dulu membahas itu khusus, berikutnya kita membahas buah-buah pengajaran Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu kira-kira dari saya teman-teman, ya gambaran tampilan orang-orang yang kayak begini memang sulit untuk diatur. Menjadi benalu di republik ini. Tidak ada sumbangsinya mereka hidup di republik ini. Kami pembayar pajak, nenekmu kiper. Itu aja lu bayar karena terpaksa. Coba kalau Belanda yang berkuasa yang membawa Biblemu, kau perlakukan apa umat Islam di Indonesia ini coba? Kau perlakukan apa kami? Kalau seandainya ya Belanda itu meninggalkan agama ini dengan teratur, dengan sempurna, coba dibalik kira-kira apa yang terjadi? Lu lihat aja di luar negeri yang mayoritas agama Islam, moral terjaga nggak? Kagak. Pakaian terjaga nggak? Kagak. Jeruk makan jeruk, oke. Party, oke. Semua oke. Untung Indonesia mayoritas Islamnya menjaga, menyaring ini semua. Nah ini yang kau pertahankan, kami pembayar pajak. Itu aja kontribusimu. Selain itu apa kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan? Apa yang bisa diambil? Kasihilah musuhmu. Apa yang mau dipakai kasih musuhmu? Kalau diskusi yang benar dong. Itu dari saya host, naikin lagi kalau dia mau naik. Lebih baik diturunkan daripada nyeleneh kayak begitu. Karena baju mah istirahat 5 menit. Gak ada dia bisa naik Bang Andi. Dia jadi netizen aja lah kalau dibawa. Jadi netizen aja dibawa kau gitu. Dia masih ngetik-ngetik di bawah itu. Arman, selamat malam agama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Sama agama Islam. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Cepat Bang, kita nunggu konten Bang. Saya ngepen itu Bang Juma. Mbak, Apa sih, ngomong apa sih? saya ngefans sama Bang Juma. Saya mau nanya. Saya mau nanya. Ya tanya aja Bang, Apa, silakan. Bang? Oh ya, Bang Juma, kan dulu waktu itu saya pernah dengar ada pertanyaan yang seperti ini. Allah itu turun ke dunia. Maksudnya itu turun ke dunia itu gimana gitu maksudnya. Pernah saya dengar salah satu debat di YouTube itu ya Bang Juma sama siapa gitu, lupa lagi saya. Tolong itu jelasin Bang. Saya juga bingung gitu. Gimana tuh Allah turun ke bumi itu gimana gitu. Apakah Allahnya turun atau gimana gitu. Ngerti gak maksud pertanyaan saya Bang? Ngerti Pak. Iya, ya udah segitu aja. Itu namanya pertanyaan membuat statement salah. Oh, Ya, enggak, saya ya diam dulu Bang. ya silakan. Itu namanya statement salah terus ditanyakan. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mana mungkin turun menjadi makhluk. Gitu ya. Ya mereka ini mencuri nama Allah, dipakai. Nah, terus happy memakainya, diturunkan menjadi manusia. Sudah nyolong, disalahgunakan. Itulah yang dipergunakan oleh mereka. Enggak, saya enggak nyangkut pautin sama Kristen Bang. Saya juga Muslim kok. Saya itu kan kalau Astagfirullahaladzim. Udahlah, capek. ini maksud saya Udah kan, Bang, dibawa aja Bang, udah paham, udah Bang nggak terima apa yang dibilang. Udah dibawa aja Bang, nggak Kalau di terima apa yang disampaikan sepertiga Bang Andi. malam, Udah Bang. dibawa aja. Udah. Bang Handi udah ngomong panjang kali lebar. Kok jadi kamu pula yang lebih ngerti? Kamu bertanya, jadi kasih jawaban, malah kamu ngeyel.
Udah kamu belajar sendiri aja lah kalau gitu. Sabar. Waduh. Ini ada anak buah Paulus nih menjadi nabi nih datang nih, gimana dong? Ya Bang Andi punya kerja. Udah bikin gereja dia bang. Jadi istilah Allah turun ke bumi menjadi manusia itu istilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab mempergunakan kata Allah. Ini penistaan namanya. Kalau Anda yang seorang Kristen misalnya, janganlah menyebut sembahan umat Islam. Bilang aja, Theos kami atau Bapak di surga turun menjadi manusia. Nggak ada problem itu, silakan saja. Tapi sepanjang Anda mempergunakan, sebentar dulu Kak, sepanjang Anda mempergunakan istilah Islam, sembahan umat Islam lu pinjem, lu salah gunakan turun menjadi manusia, ya gua tabok. Kan gitu. Kalau Anda pakai istilah Anda sendiri, Theos kami turun menjadi manusia, menjadi Yesus, dibunuh di tiang salib menebus dosa, ya monggo, itu bagus dijual untuk Anda. Tapi jangan memakai istilah Islam, gua tabok tiap hari, kan gitu. Itu kira-kira ya jawabannya ya teman-teman tadi ya. Oke, lanjut. Demen nabok ya. Sadis, ngeri. Tabok lah Raga, kalau udah sering ngasih tahu baik-baik, masih ngeyel ya ditabok lah. Kalau boleh gua tanya, kalau boleh gua tanya, kalian misalnya lebih kan di antara Kristen ini kan berbagai macam jenis ya, ada oneness, ada Tritunggal para nabi, grup. Seandainya kalau disuruh kali berdebat dengan siapa? Dengan grupnya gua atau grupnya oneness atau grup Tritunggal? Disuruh apa? Debat. Atau di mata kalian oneness itu suatu musuh oneness itu suatu musuh yang perlu dihancurkan enggak? Disuruh ngapain Bang Uga? Kalau disuruh memilih debat apa seperti apa sih Kak? Coba, kau nggak jelas suaramu. Waduh. Woi, jaringan. Sebenarnya sih jangan suruh kami memilih Kan dong. Kristen ini kan terdiri dari oneness. Ya maksudnya kan, tapi kan secara jumlah kan lebih banyak Tritunggal kan. Seandainya kalian disuruh pilih berdebat, kalian akan bersusah-susah payah berdebat melawan Tritunggal atau oneness? Nggak ada. Ketiga-tiganya semuanya enjoy diajak debat, sepanjang dia pandai bahasa Indonesia, sama aja sih. Mereka semuanya menuangkan anak orang kok. Kalau konsep ketuhanan ya, ya sama aja menuangkan manusia kan. Sama aja, nggak ada masalah mau siapa aja. Yang penting pandai berbahasa Indonesia. Cuma kalau Tritunggal itu harus dididik dulu, pandai matematika dulu, basicnya aja dulu. Kalau Tritunggal itu diajari dulu matematika, pelajaran kelas PAUD. Kalau oneness itu nggak perlu matematika, tinggal diolah dikit. Sebenarnya yang kau sembah siapa? Itu aja sih, sederhana gak? Nggak perlu nggak sulit kalau saya mah. Gitu ya, itu jawaban sederhananya Kak. Iya. Nah terus permasalahannya sekarang apa nih? Malam ini temanya apa? Permasalahannya adalah yang datang ke Paulus di padang gurun itu apa benar Yesus? Jangan-jangan bukan Yesus, jangan-jangan roh jahat yang membisiki Paulus sehingga Paulus menulis surat begitu banyak bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu topiknya Kak, silakan. Jawab. Pertama, tidak mungkin setan bisa bersinar-sinar dalam posisi jam 12 siang. Ya, setan itu dia nggak bisa lihat matahari. Setan itu dia berada dalam kegelapan karena dia itu takut terang. Gitu. Jadi tidak pernah ada setan di langit bersinar, itu nggak mungkin, mustahil. Karena Lucifer sendiri itu sudah dibuang dari surga, dari tempat yang terang ke tempat kegelapan yang paling gelap. Jadi makanya setan itu nggak akan pernah tampil di siang hari menampakkan dirinya, pasti selalu di malam hari. Nah kalau Paulus kan itu kan sekitar jam 12 seperti matahari. Nah terus sinarnya Lucifer itu tidak bisa seterang itu. Lucifer bersinar tapi dia tuh remang-remang.
walaupun dia punya cahaya. Terus yang kedua, sinar itu membuat Paulus menjadi buta 3 hari. Wah, kalau sudah buta 3 hari repot lah, itu udah nggak mungkin Lucifer. Dan yang menyembuhkan juga adalah muridnya Yesus Kristus yang bernama Ananias. Tuhan ngomong ke Ananias kan, Tuhan Yesus. Ananias, ada seorang yang bernama Saulus yang akan datang mengunjungi kamu. Wah, itu kan penjahat itu Tuhan, kenapa harus dia datang? Ya, tumpangkan tanganmu dan Enggak. ya, Tapi artinya di Paulus enggak. Tapi Yesus pernah berkata di Matius 24, 23 sampai ke bawah. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias di sini atau Mesias di sana, jangan kau percaya. Yesus yang ngomong loh. Jangan kau percaya bahwa ada yang melihat Mesias. Gimana itu? nggak nyambung ayatnya ke situ. Kan Yesus itu kan juga mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau menyertai artinya nemenin sampai kiamat. Jadi kalau dibilang ada Mesias di sana, itu dalam konteks Mesias itu adalah Mesias palsu. Nah, makanya kan Paulus kan mengatakan, aku buta selama 3 hari dan sembuh. Pertanyaannya, setan bisa bikin melekin mata orang buta nggak? Setan bisa butain mata orang nggak? Bisa. Setan nggak bisa. Oh, nggak bisa. Setan nggak bisa butain mata orang tanpa seizin Tuhan. Nah, di situ kan ada Ananias, hamba dari Yesus Kristus. Kan Yesus yang nyuruh Ananias supaya menjadi saksi nanti. Yesus pernah berkata, aku datang itu bersama fisik saya. Kok Yesus bohong lagi, dia datang cuman cahaya doang, kok nggak ada fisiknya kelihatan? Gimana itu? Begini loh, artinya lo nggak bisa atur-atur Yesus mau datang seperti apa. Tidak ada undang-undangnya Yesus Orang dia sendiri, bukan saya yang ngatur, enggak, bukan saya yang ngatur, dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Iya, itu kan tafsiran lo. Tafsiran ini kan kok gimana sih tafsiran? Iya, lah buktinya Paulus bisa dia diterima oleh 12 rasul dan dia juga melakukan mujizat-mujizat. Dia nyanyi terjadi gempa bumi loh waktu dia di penjara. Bisa nggak lo nyanyi terjadi gempa bumi? Yang ada lo nanti nyanyi lagu dangdut siapa tuh, Elvi Sukaisi, yang ada bukan gempa bumi yang terjadi. Jadi kita lihat Paulus itu adalah rasul yang sudah disertai dengan tanda-tanda mujizat. Dia bangkitin orang mati bisa, ngusir setan dalam nama Yesus bisa. Dia nyanyi terjadi gempa bumi. Nggak bisa lo lawan dia. Terus kenapa dia mati dipenggal? Lah itu kan syahid. Yesus berkata, martir. Kalau dalam bahasa Kristennya martir. Iya, kalau saya itu dalam bahasa Arab sama, itu sama. Yes, sama bro. Sebelum Islam juga ada martir, udah ada di dalam Kristen. Seperti Stefanus kan. Ketika Stefanus dilempari batu sampai mati, apa yang terjadi? Dia malah melihat Tuhan. Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Mana ada orang dilempari dia melihat Tuhan gitu. Jadi artinya bahwa Paulus itu sudah melakukan mujizat-mujizat oleh apa? Kuasa siapa yang dipakai oleh Paulus? Kuasa Roh Kudus yang dipakai. Nah, sementara kalian ngusir setan, bikin mujizat nggak pakai kuasa Roh Kudus tuh. Kalau Yesus itu yang datang nggak? Kenapa ajarannya Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus? Kenapa bisa begitu? Tidak ada yang bertentangan. Paulus mengatakan Yesus Raja. Paulus mengatakan darah Yesus menebus dosa, itu sesuai dengan Taurat. Saya kasih datanya ya. Aduh. Yesus waktu hidup tidak pernah berkata, aku Tuhan. Satu. Yesus waktu hidup mengajarkan hanya ada satu Tuhan. Yesus waktu hidup tidak pernah berkata, nanti aku mati terkutuk jadi tumbal menebus dosa manusia di tiang salib. Nggak pernah loh Yesus ngomong kayak, dengerin dulu. Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Terus kenapa Paulus menulis surat demikian? Siapa yang ngajarin Paulus menulis kayak gitu? Gini loh, Yesus itu ketika hidupnya dia itu mengaku anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah ini bukan nabi. Anak tunggal Allah itu adalah anak tunggal korban anak tunggal Theos. Ya terserah lah, mau anak tunggal Bapa, anak tunggal Elohim,
itu anak tunggal Elohim atau anak tunggal Theos, itu kapasitasnya itu Tuhan. Contoh, Yesus itu menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Itu yang bisa menerima itu bukan nabi. Nabi jangankan separuh, seuprit aja kuasa Tuhan, nabi bisa stres. Tahu dulu gak, lu jawab Ini dulu. mau segala kuasa Gak, lagi. siapa yang membisiki Paulus menulis surat mengutuk Yesus di tiang salib? Siapa yang membisiki dia? Dia tidak mengutuk Yesus. Dia cuma bilang orang yang tergantung di kayu salib adalah kutuk. Nah, Yesus itu terkutuk karena dosa-dosa Ya, kita. itu terkutuk. Iya, Paulus Hmm. mengatakan Yesus terkutuk disebabkan oleh dosa seluruh dunia. Iya, siapa yang membisiki Paulus menulis surat mengutuk Yesus? Siapa? Bukan mengutuk Yesus, Roh Kudus. Dia mengutuk kok. Dia menulis surat Yesus terkutuk. Paulus aja mengatakan bahwa Yesus itu akan datang sebagai raja segala raja kok di 1 Korintus Iya, 15 ayat gini 25. loh. Enggak gini loh. Jangan Tulisannya kita baca satu-satu ayat. Jadi jatuhnya tukang tipu jadinya. enggak. Ini datanya di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah, dengerin ya. Kristus, ini tulisan Paulus loh. Ini makanya saya tanya, ini yang bisikin Paulus siapa sih? Yesus apa bukan nih? Roh Yesus apa roh jahat nih? Dia menulis surat. Kalau saya ini tulisan jahat ini. Mengutuk anak kesayangan Maria nih. Kata-katanya begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi menurut Paulus, Yesus itu terkutuk di tiang salib. Pertanyaannya, roh jahat manakah atau roh apakah yang membisiki Paulus mengutuk Yesus, gitu loh maksudnya. Artinya tuh bukan begitu, bro. Paulus itu mengajarkan Yesus itu menjadi kutuk karena menanggung kutuk dunia, bukan karena dia terkutuk. Dia dikutuk alasannya apa? Apakah ada yang dia curi? Apakah ada yang dia bunuh? Kan Yesus kan selama hidupnya kan satu, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, ngasih orang makan. Terus ngapain dia dikutuk? Nah, kalau itu Paulus yang ngutuk, kan Paulus yang ngutuk, bukan gua. Makanya lu denger dulu biar lo ngerti. Lu jangan arti-artikan Alkitab itu seenaknya lu. Lo tertulis begitu nggak ditambah nggak dikurangi kok. Iya, makanya lo dengar biar gue jelasin maksud Paulus itu, karena Paulus juga mengatakan bahwa Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya di dalam nama Yesus setan-setan diusir. Filipi 2 ayat 10. Jadi kita nggak bisa baca-baca sepotong-sepotong tiba-tiba kita udah jualan di luar sana. Alkitab itu harus dimengerti secara keseluruhan baru dikhotbahkan. Jangan baca satu sepelintir udah khotbah, nanti takutnya lu masuk neraka. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Yesus itu terkutuk di tiang salib menebus dosa dunia. Ya itu udah ngomong. Kamu udah ngomong tuh. Iya, kamu udah ngomong tuh Yesus terkutuk. Setelah 3 hari dia selesai menyelesaikan penebusan, dia bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa sebagai raja, bukan sebagai nabi. Kamu udah akui sendiri. Enggak. Pertanyaan pertama tadi. Entar dulu. Gantian ya. Jadi mau dia sehari terkutuk, mau dia semenit terkutuk, mau dia 3 hari terkutuk, kau udah akui bahwa Paulus lah yang menulis surat Yesus terkutuk. Kau udah akui loh barusan. Ya terkutuk gara-gara apa? Untuk menebus. Ya, bukan karena dia maling. Ya mau dia gara-gara apa yang jelas? Paulus menulis surat Yesus terkutuk di tiang salib. Itu kan poinnya. Kita mencomot begini loh. Lu nggak bisa mencomot Alkitab satu ayat tiba-tiba lu udah jualan di luar sana. Nggak bisa begitu. Ya kalau udah ngomong tadi Yesus terkutuk, kau sendiri loh yang ngomong. Coba saya ulang. Yesus siapa yang terkutuk di tiang salib? Yesus. Ya udah Yesus terkutuk, siapa yang nulis? Untuk apa dia terkutuk? Sekarang coba lo jawab, untuk apa? Menurut Paulus untuk apa? Ya untuk apa? Coba jawab aja, untuk apa? Nah, itu kagak tahu gimana sih? Tapi lo ngajarin orang, lo aja nggak ngerti. Ya saya bisa jawab, tapi kau jawab dulu untuk apa? Iya, makanya kalau Alkitab itu kita baca keseluruhan. Paulus mengatakan Yesus untuk mati, untuk menebus dosa dunia, untuk mengampuni dosa. Salah. Dia bentar terkutuk. Dulu. Salah lu, nggak pakai data lu.
Wah, ini Sebagaimana orang bandel. bunyinya Galatia Sebenarnya lo 3:13. di sini mau debat kusir apa mau debat sih? Orang ngomong lo potong-potong mulu sih. Nih, kan pas saya pakai data lu enggak. Galatia 3:13, Yesus itu terkutuk karena menebus kutuk hukum Taurat. Itu tujuannya. Habis dia terkutuk dia ngapain? Kata Paulus. Menebus kutuk hukum Taurat, terus kemudian Iya, habis itu setelah itu dia ngapain? Kata Paulus dia bangkit ya, ya. ya terus dulu dia saya lanjutin. Terus itu dimatiin 3 hari, oke, dimatiin 3 hari, kemudian dibangkitkan menjadi Tuhan. Siapa yang bangkitin? Oh ya, yang dibangkit Bapak lah di surga bangkitin dia yang tertulis. Salah lagi. Gimana? Loh, Maksud- Kisah 2:32 kan Bapak yang Yang bangkitkan dia. ngebangkitin Yesus siapa? Yang ngebangkitin Yesus siapa? Ya datanya di Kisah 2:32 itu ya, Bapak di surga yang membangkitkan Yesus. Datanya Salah. Bapak. Salah. Ya kamu nggak baca Gimana data lo sih. jadi pendebat? Orang salah mulu jawabannya. Saya bacain ya, boleh nggak saya bacain datanya? Lu baca Kisah juga dua- nggak ada gunanya. Lo nggak Karena lu bisa, nggak harus baca pakai dulu. data. Ini saya baca datanya ya, Kisah 2:32. Siapa yang bangkitin Ya, Yesus? Yesus inilah yang dibangkitkan Theos, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Theos yang bangkitin dia. Theos itu siapa? Ya Tuhan lah. Kalau Theos itu membangkitkan pakai kuasa apa? Ya maksud kuasanya sendiri lah. Salah. Loh, terus Udah, dia turun lah. pinjam kuasa orang lain. Kali salah. Terus kuasa Masa siapa? lo mau dirin kerajaan 4 kali salah jawabannya? Ya terus kuasa siapa? Kuasa sendiri lah, masa dia pinjam kuasa Kuasa Roh orang? Kudus. Aduh. Enggak ada Roh Kudus di sini, Kak. Coba lo baca Roma 8 ayat 11. Jika roh yang membangkitkan dia, roh yang sama juga akan membangkitkan tubuhmu. Yang ngebangkitin Yesus itu Roh Kudus, bukan Bapa. Aduh. Berarti Kisah 2:32 salah dong. Kisah 3 ayat 2 itu Kisah 2, Allah 32. itu Allah di situ merujuk kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Makanya lo harus baca semua ayat. Kisah 10 ayat 38, Allah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk melepaskan yang diikat oleh iblis. Allah Bapa mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jangan lo bikin Roh Kudus pengangguran. Dia turun dari surga bukan buat nganggur di bumi. Tapi Nganggur lagi di kalau Roh begitu, Kudusnya. kalau begitu Roh Kudus kerjasama sama Paulus bangkitin Yesus, kemudian jadi Tuhan dong kalau gitu. Roma Bukan 14:9. begitu. Yesus sudah bangkit duluan sebelum Paulus masih jadi tukang sayur waktu Yesus sudah bangkit. Setelah Yesus bangkit, Paulus ngejar-ngejar Yesus. Terus dari mana dia? Jelasin tuh yang benar. Ntar dulu Kak, dari mana dia dapat ilmu menulis surat kayak gitu? Ya setelah dia dibutakan oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus, dia udah sadar, baru kata Yesus, aku akan memakai orang ini untuk bangsa-bangsa. Maka Roh Kudus mengurapi Yesus, dan itu pun harus disahkan oleh 3 rasul-rasul besar, seperti Petrus, Yakobus, Yohanes di Galatia 1. Mereka berjabat tangan, karena kan perlu dicek dulu, dipelonco dulu, benar nggak nih orang mau jadi murid Tuhan. Gini aja deh, Setelah Kak. lulus sensor, Enggak, gini aja deh, jangan usah debat, gini aja. Siapa Bapak? Siapa Yesus? Siapa Roh Kudus? Siapa Bunda Maria? Coba lo jelasin. nah, jadi ketika Yesus membuat mujizat, maka dia meminta kuasa Bapaknya. Ya, kuasa Bapaknya ini bukan berarti kuasa itu berasal dari Bapa. Kalau dibilang kuasanya Bapa, itu kuasa yang berasal dari satu pribadi yang lain yang namanya Roh Kudus. Karena kuasa itu sumbernya dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Walaupun disebut kuasa Bapa karena Bapa dengan Roh Kudus itu satu. Kalau bahas yang lebih ekstrem, Roh Kudus itu istrinya. Makanya kalau dibilang kuasa Bapa itu merujuk ke kuasa berasal dari Roh Kudus. Apa tadi Nah. istrinya? Siapa istri? Roh Kudus, Suami siapa? Allah Bapa, Yesus anaknya. Oh, berarti Bunda Maria ini ibarat kata Roh Kudus dong. Bukan, Bunda Maria cuma ciptaan biasa. Makanya di abad pertama sampai abad ketiga, ya, Yesus itu dalam teks aslinya itu tidak pernah memanggil Maria itu ibu, cuma manggilnya itu woman. Makanya kan ada juga di dalam Alkitab mengatakan hai perempuan.
Nah, Yesus nggak pernah manggil Maria itu mamanya, karena bukan mamanya. Jadi mamanya Yesus yang sebenarnya siapa? Roh Kudus. Makanya Yesus iya, itu, iya. makanya kan ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Terbukalah langit, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati hinggap di atas Yesus. Bukan, boleh nggak Yesus- dikatakan ini Kak? Yesus itu mamanya itu mama dari sebagai manusia, tapi sebenarnya mamanya itu secara rohani adalah Roh Kudus. Boleh nggak kayak gitu? Betul. Oh, Makanya kayak kan Yesus itu kan mengusir setan kan pakai kuasa Roh Kudus, Oh. bukan pakai kuasa Bapa. Pantesan Walaupun dibilangnya itu dari Bapa, karena kan Bapa itu kan sumbangannya pemikiran, ajaran, aturan. Nah kalau Roh Kudus itu sumbangannya ke Yesus itu kuasa dan kehidupan. Jadi mereka ada saham-sahamnya. Sahamnya Bapa ada, sahamnya Roh Kudus ada di dalam diri Yesus. Pantesan Yesus nggak pernah menghormati ibunya ya, panggil ibu baik-baik, oi perempuan, woman gitu ya. Ya, orang itu ciptaannya gimana sih? Misalnya gua ketemu sama lo. Misalnya gua ketemu sama lo nih kan, pasti gua ngomong, "Woi, Nudi, apa kabar nih?" Yeah. Loh, lu gua kok nggak ngormatin bapaknya ya? Masih Andi bukan bapak gue. Andi kan temen gue. Oh, jadi Yesus ini, Maria ini ciptaan Yesus. Iya. Oh, pantesan dia nggak pernah panggil orang ciptaannya. Iya. Iya, baru paham gue Kak. Yang membuat Maria itu ibunda Tuhan itu gereja Katolik. Makanya kata perempuan itu diganti jadi ibu sama gereja Katolik, karena Katolik ini kan demen banget mau jadiin Maria jadi Tuhan. Itu program mereka. Tapi Katolik itu Merusak baik, Alkitab. itu mensucikan Maria loh, maknya Tuhan loh itu. Ya Maria bukan mamanya, orang ciptaannya kan kurang ajar. Orang ciptaannya dijadiin mamanya. Mamanya itu Roh Kudus. Oh, iya. Paham loh, Makanya semua di Yesus bawah. menerima kuasa. Makanya Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Bapa itu adalah pimpinan, arahan, ajaran, penentuan. Banyuma Itu kan udah, leadership Banyuma dari udah mau Bapa. masuk ini. Ini ada ajaran baru nih Banyuma. Silakan, gantian dulu deh, gue capek juga nih gue. Iya, Saudara Luga, ada satu hal yang harus dipahami oleh orang Kristen sini ya. Seluruh dunia kalau perlu. Teman-teman yang ada di bawah yang bisa bahasa Inggris, mungkin bisa nanti menerjemahkan kemudian pernyataan-pernyataan saya ke dalam bahasa Inggris. Atau bahasa semut, atau bahasa langit, atau bahasa Suryani. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu, diterangkan kemudian bahwa pencipta alam semesta itu maha tinggi, maha suci, itu selalu bersanding. Kemahasucian Tuhan pencipta langit dan bumi, dan juga kemahatinggian pencipta langit dan bumi. Di dalam kitabnya orang Yahudi ada makhluk yang kemudian disebut Hillel atau Hailaleh bin Zakar. Itu menyebut dirinya sebagai malaikat yang pernah mau ingin menyamai ketinggian Tuhan, tapi dia tidak pernah bercita-cita untuk menyamai kemahasucian Tuhan. Sehingga di dalam perjanjian baru itu kita tidak pernah menemukan adanya ungkapan maha suci kepada objek, baik itu Yesus atau apapun itu. Artinya bahwa di situ sudah terjadi penodaan. Kalau Hailale ini ingin menyamai kemudian ketinggian Tuhan, tapi dia tidak pernah bermimpi atau berniat untuk menyamai kemahasucian. Kenapa? Karena Hailale ini atau bintang timur atau Lucifer ini itu tidak pernah mengatakan dirinya atau mengklaim dirinya sebagai maha suci. Karena itu tidak bisa kemudian disifati oleh makhluk. Apalagi yang disebut iblis, tidak mungkin mengaku maha suci. Tapi kalau maha tinggi bisa jadi, bisa jadi. Nah, saudara Luka boleh tidak saudara tunjukkan kepada saya dalam perjanjian baru Tuhan Anda atau sembahan Anda itu, baik itu yang Anda sebut sebagai roh atau yang Anda sebut Yesus, disebut sebagai maha suci. Pernah nggak Yesus ini disebut maha suci? Maha Kudus. Di mana itu? Di mana tertulis?
Demikianlah firman semesta alam yang maha kudus, itu banyak di Yeremia, itu banyak itu ya. Iya, itu di perjanjian lama, oke. Ya. Saya paham. Yang saya maksud ini perjanjian baru. Setelah makhluk yang datang kepada Paulus ini kemudian mengaku sebagai Yesus, sejak itu pula tidak ada lagi istilah maha suci. Coba tunjukkan kepada saya. Kalau di perjanjian baru yang ada Maha tinggi, oke. Maha suci ada nggak? Maha tinggi, maha besar. Maha suci nggak ada. Karena Alkitab itu lebih karena gini bang, kudus itu masih lebih tinggi dari suci. Kalau suci itu kan hanya sebatas dia tidak bernoda dan tidak berdosa.